Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizik. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 di Universitas 17 Agustus 1945, dan saya di sini ingin menjelaskan tentang peran public relation terhadap kasus PT Telkom Indonesia. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan latar belakangnya, yaitu manajer PT Telkom Indonesia seringkali memusatkan perhatian kepada beberapa aktivitas yang penting saja. Contohnya disebut faktor keberhasilan kritis yang memiliki pengaruh sangat besar kepada keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tersebut. Nah, sistem pemrosesan transaksi akan memproses data menggunakan operasi perusahaan sehari-hari di dalam perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang industri. Nah, sistem informasi lainnya dalam perusahaan itu yang dimaksudkan untuk mendukung unit-unit organisasi. Sebagai contoh, pertama, sistem informasi pemasaran, sistem informasi budaya, dan sistem informasi manufaktur, dan yang terakhir sistem informasi keuangan. Masing-masing area bisnis tersebut, informasi eksekutif mengakui adanya kebutuhan yang unik daripada penggunaan di tingkat atas organisasi. Nah, secara umum, sistem informasi dapat diartikan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas seseorang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan sistem di dalam organisasi bisnis yang diterapkan banyak organisasi bisnis untuk memudahkan mereka menjalankan pekerjaannya, sehingga membuat sistem informasi ini menjadi sangat penting di dalam suatu organisasi bisnis. Sistem informasi memiliki kegunaan sebagai alat untuk mengolah data, mengembangkan, dan memudahkan untuk mencari masalah yang timbul dalam organisasi tersebut. Sistem informasi ini juga memberikan peranan penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan dalam pengevaluasian kerja. Evaluasi berguna dalam membantu tercapainya keberhasilan atau perkembangan sistem informasi dan memanfaatkan sistem informasi tersebut terhadap teknologi yang ada dalam sistem, karena teknologi akan membantu mencapaikan tujuan individu atau organisasi besar tersebut. Nah, rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah tersebut. Rumusan masalahnya adalah: yang pertama, bagaimana implementasi dan pemerintahan sistem pada perusahaan. Yang kedua, ada bagaimana dampak dalam penerapan sistem informasi tersebut. Yang ketiga, ada apa peranan sistem dalam informasi. Yang keempat, apa langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam penerapan informasi tersebut. Nah, di sini yang pertama itu untuk meminimalkan risiko atau disebut juga minimize. Nah, di setiap bisnis pasti ada risiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Nah, pada umumnya risiko-risiko ini berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal atau aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Saat ini berbagai jenis aplikasi telah tersedia untuk mengurangi risiko-risiko yang kerap dihadapi oleh pebisnis, seperti forecasting, financial advisory, planning expert, dan lain-lain. Informasi akan mampu menghilangkan atau mengeliminasi proses-proses yang dirasa tidak perlu, atau sebagai contoh, call center untuk menggantikan fungsi layanan pelanggan dalam menghadapi keluhan pelanggan.
Yang poin keempat yaitu membuat arena bersaing. Perkembangan teknologi informasi juga terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya sebagai konsep e-business atau semacam e-commerce. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk dilakukan perusahaan dalam penerapan sistem informasi. Yang pertama itu ada perencanaan sistem. Perencanaan sistem itu dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang dijelaskan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang kedua itu ada proyek sistem, dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek ini memiliki prioritas yang tinggi akan dipilih untuk perkembangannya. Selanjutnya itu ada faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis untuk dipertimbangkan setiap proyek yang diusulkan. Yang nilai-nilai pada kali ini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu pada sistem implementasi dan pemilihan sistem, yaitu pada fase implementasi dan pemilihan sistem harus siap untuk dibuat dan diimplementasi. Nah, yang kedua, sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru, yaitu implementasi dalam bentuk yang dibuat pada fase ini dua bagian, yaitu yang pertama ada implementasi dalam bentuk Gantt chart atau program evaluation review teknik. Nah, atau disebut juga PERT. Sistem yang telah diimplementasikan harus dievaluasi terlebih dahulu dan direview secara berulang-ulang atau berkelangsungan jangka panjang. Nah, yang kedua, dampak dari penerapan sistem informasi. Keuntungan dalam penerapan sistem informasi tersebut yaitu yang pertama ada efisiensi dan efektivitas. Yang kedua ada pelayanan mutu kepada pelanggan dapat ditingkatkan. Yang ketiga pengembangan atau kreasi produk dapat ditingkatkan. Secara langsung produk-produk yang ditingkatkan itu akan laku di pasaran. Nah, yang keempat dapat mengubah basis kompetensi karena dapat mengantisipasi sistem perubahan pada lingkungan dengan bantuan akses informasi yang cepat saji atau yang disebut juga real time information system. Yang kelima, mampu untuk dapat mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang bisnis dengan lebih cepat. Nah, yang selanjutnya memudahkan dan menyebarkan informasi secara lokal maupun global dengan biaya yang murah, cepat, dan tepat. 4. Ada kendala sosial. Peranan sistem informasi. Yang pertama itu ada meminimalkan resiko atau disebut juga minimize risk. Nah, setiap bisnis itu pasti memiliki resiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain. Nah, pada poin selanjutnya yang ketiga itu ada perancangan sistem secara umum atau konseptual. Dalam fase ini terdapat beberapa hal yang harus kita amati. Yang pertama itu harus berguna, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Yang kedua harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan. Yang ketiga itu harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Salah satu contoh kasus penerapan informasi dalam praktik pada perusahaan Telkom. Nah, PT Telkom ini menyediakan sarana dan jasa layanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai pelosok daerah di seluruh Indonesia. PT Telkom ini yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom, pendiri
pendiri PT Telkom merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk terus melakukan pengembangan jaringan broadband dan untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh rakyat Indonesia. Telkom ini berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan sumber daya manusia hingga mampu bersaing di level dunia. Kehadiran PT Telkom ini diharapkan untuk mendorong pertumbuhan jaringan akses broadband di Indonesia. Selain instalasi jaringan akses broadband, layanan lain juga diberikan oleh PT Telkom adalah network, terminal equipment, serta jasa pengelolaan operasi pemeliharaan, yaitu yang disebut jaringan akses broadband. Nah, strategi ini merupakan pengelolaan sumber daya manusia pada PT Telkom Dengan demikian ini yang diperlukan oleh PT Telkom adalah karyawan yang bekerja dengan profesional dan loyalitas yang tinggi. Profesional dan loyalitas ini akan berpengaruh pada kinerja karyawan ketika harus berhadapan dengan konsumen pemakai jasa. Kesimpulannya yaitu sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjalankan sistem informasi dan mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data informasi dari luar maupun dalam perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan juga subsistem dari sistem distribusi. Yaitu yang pertama ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Nah, yang kedua ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Nah, yang ketiga ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem informasi sumber daya ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja secara keseluruhan. Nah, manajemen hubungan pelanggan juga adalah manajemen yang mengatur antara perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Data warehouse adalah bagian dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang dan mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada customer. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.